أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله مرحمنا بالقرآن. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada petang ini Selasa tanggal 2 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, Allah masih memberikan kesempatan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan sedikit waktu untuk kita bersama-sama belajar mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amal soleh kita semua insyaallah. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, pilihan Allah untuk seluruh manusia, untuk penyelamatan kehidupan di dunia sampai nanti di akhirat, ketika seseorang itu mau mengikuti akan syariahnya insyaallah. Selanjutnya jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini di awal bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani yang kita baru saja, ada satu peristiwa di Rabiul Awal tentang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada petang ini kita akan mencoba untuk mengkaji lagi apa sebenarnya tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini, yang mau kita kaji pada petang ini. Sekilas apa yang mau kita lakukan ini seperti ini yang mau kita kaji. Mudah-mudahan nyampe, kalau tidak nyampe ya nanti senyampainya gitu ya, karena waktunya agak terbatas. Baik jemaah rahimakumullah, di surat Al-Ahzab ayat 40 Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan yang menjadi satu permakluman Allah. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makana Muhammadun abba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Di ayat ini Allah mempermaklumkan kepada kita semua bahwa Muhammad itu bukanlah sekali-kali dari bapak seorang laki-laki di antara kalian. Jadi makana Muhammadun aba ahadin mirrijalikum. Walakin akan tetapi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan Muhammad adalah penutup para nabi-nabi. Bahasan kita tidak akan membahas tentang ini, bahwa Muhammad bukan laki-laki bapak dari laki-laki di antara kalian, bukan ini. Karena ini hubungannya kalau kita lihat sebagian dari asbabun nuzul ini tentang peristiwa pengangkatan Zaid bin Harithah menjadi anak angkatnya Rasulullah. Tapi yang kita bahas tentang tugas Nabi, bahwa Allah mengutus Muhammad itu menjadi Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, bahwa diutusnya Muhammad menjadi utusan Allah, khataman nabiyyin, menjadi penutup para nabi-nabi. Yang perlu menjadi garis besar kita. Artinya apa? Bahwa sesudah diutusnya baginda Rasul, la nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada Rasul, tidak ada nabi lagi sesudahnya. Baik, kita lanjutkan. Di surat Al-A'raf, kalau tadi Allah mengutus menjadi Rasul dan penutup para nabi, di ayat ini memperjelas untuk siapakah baginda Rasul itu diutus. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, bahwa aku ini diutusan Allah untuk kalian semuanya. Artinya bahwa baginda Rasul itu diutus untuk seluruh umat manusia sampai nanti akhir zaman. Bahkan di ayat yang masyhur ya di surat Al-Anbiya itu, bahwa diutusnya Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat seluruh alam. Ini penegas bahwa setelah dibi'tsahkan diutusnya Nabi sampai nanti akhir zaman itu mestinya gitu ya, mestinya semua akan mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad menjadi utusan Allah. Mestinya begitu, kalau memang dia pengen mendapatkan rahmat, itu mestinya. Coba kita sedikit membandingkan ya. Kalau kita lihat sebelum Rasulullah diutus kan jauh ya, sampai hampir dikatakan ada 600 tahun itu vakum tentang kenabian. Kalau kita lihat urutan Nabi itu nomor 25, berarti 24 itu siapa? Nabi siapa? 24 Isa. Nabi Isa untuk siapa? Nah, ini kita lihat bahwa
Nabi Isa diutus itu kita lihat di surat As-Saff yang tadi sudah saya bacakan. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum, bahwa Nabi Isa diutus oleh Allah hanya untuk Bani Israel, gitu ya. Jadi melulu untuk Bani Israel, sama sebagaimana Nabi Musa sebelumnya. Jadi wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li Bani Israel. Jadi artinya ini mewakili, nanti kalau kita lihat ungkap banyak di surat Al-A'raf itu, bahwa setiap nabi sebelum baginda Rasul Muhammad adalah diutus hanya khusus untuk kaumnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk seluruh umat manusia. Ila kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Maka kalau kitab Taurat itu untuk hudal li Bani Israel, Injil juga hudal li Bani Israel, sedang Al-Quran tidak begitu. Al-Quran adalah hudal linnas, ya, hudal linnas. Ini bedanya. Untuk seluruh manusia, untuk petunjuk seluruh manusia. Jadi saya katakan tadi, mestinya umat akhir zaman ini kalau pengen dia selamat hidupnya mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Ini poin yang mau kita bahas berikutnya. Kita lanjutkan. Di antara tugas Nabi di surat Al-Fatah, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, bahwa di antara tugas Nabi adalah menjadi berita gembira dan menjadi pemberi peringatan, jadi atau ancaman. Basyir wa nadhir. Untuk siapa? Kita lihat. Kebetulan saya ambilkan semuanya basyir ini, tapi yang satu basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Dan sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, artinya mengikuti jejak Nabi, bahwa mereka adalah dijamin akan dimasukkan ke dalam surga-surga. Nanti banyak ayat seperti itu. Tetapi di ayat yang lain, surat At-Taubah, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Sama-sama basyir ini. Ya. Dan berikan berita gembira bagi orang-orang yang kafir, ya, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi berita gembira tetapi di azab. Artinya apa ini? Ini sebenarnya menghinakan, gitu kan ya, menghinakan. Kita lanjutkan, jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam mendakwahkan atau diutusnya baginda Rasul, ternyata Allah berikan seperti ini di surat At-Taubah ayat 33, sama persis konteks ayatnya dengan surat As-Saff ayat yang ke-9. Walladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini persis sama dengan surat As-Saff ayat yang ke-9. Lah di surat Al-Fatah, ya, ayat ini bukan 9, ke-28.
Itu di sana ketika liyudhirahu 'ala dini kullihi, konteks sampai seperti ini ditutup bukan walau karihal musyrikun, tetapi wa kafa billahi syahida. Wallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang mengutus Muhammad menjadi utusannya bil huda. Maka Muhammad diberikan kitab namanya Al-Quran yang tadi hudal linnas, Al-Baqarah ayat 185 tadi. Allah berikan Al-Huda Al-Quran supaya menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Yang pertama. Yang kedua, Allah berikan ad-dinul haq, agama yang hak, agama yang benar menurut Allah. Ya. Berarti apa? Agama menurut Allah itu nanti akan berbeda dengan agama menurut manusia. Ini kita harus ngerti juga, karena nanti akan ada agama-agama yang memang dibuat oleh manusia. Apa yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah di nukilan surat Ali Imran ayat 19 yang sudah masyhur, innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia, apa? Hanyalah Islam. Keyakinan ini harus kita yakinkan pada diri kita. Setiap orang yang mengaku muslim harus yakin gitu loh. Lah bagaimana dengan orang lain nanti? Dengan agama-agama yang di dunia, kita sudah diberikan Al-Quran sudah komplit gitu ya. Di surat Al-Kafirun ayat terakhir bagaimana? Lakum dinukum waliyadin. Silahkan bagi yang meyakini agama yang lain, silahkan. Tetapi bagi orang yang meyakini Islam harus meyakini bahwa hanya Islamlah nanti yang akan diridhoi oleh Allah. Karena agama ini bukan sekedar di dunia. Dan ternyata Islam bukan hanya agama Muhammad. Hati-hati ya, kadang-kadang kan seperti itu. Tidak, ini seluruh nabi, seluruh rasul Allah agamanya satu. Di hadis yang panjang Rasulullah pernah katakan bahwa kami ini memang berbeda ibu, tetapi agama kami adalah satu, yaitu Islam. Maka di dalam keyakinan Islam surat Ali Imran ayat 84, kul amanna billah, katakanlah wahai Muhammad bahwa berimanlah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, artinya kepada Muhammad, Al-Quran. Kalau di surat Al-Baqarah, orang yang bertakwa itu kan cirinya yang ketiga ya, ayat ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Hafalannya sudah hafal ya? Kemarin ada PR kah? 1 sampai 20 ya? Surat Al-Baqarah sudah hafal semua nggih? Alhamdulillah. Perlu ditambah? Oh belum. Ya. Tetapi wa ma unzila ala Ibrahim, bagi orang yang beriman pengikut Muhammad itu, di samping mengimani Al-Quran juga yakin dengan apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail, dan Ismail wa Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq, wa Yaqub, dan kepada Yaqub, wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa, juga anak keturunannya, artinya nabi-nabi yang lain, juga mengimani kepada apa yang diturunkan kepada Musa,
Isa wa nabiyyuna min rabbihim, dan kepada nabi-nabi yang memang dari sisi Allah. Bahkan dipermaklumkan la nufarriqu baina ahadin minhum, bahwa Allah tidak membeda-bedakan di antara nabi satu dengan yang lain. Maka ketika peristiwa Isra Mi'raj, disitulah reuni, ya, kalau kita sampaikan itu reuni para nabi-nabi, ya. Bahkan ditutup wa nahnu lahu muslimun, kami ini adalah muslim, hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat di surat Al-Baqarah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslim. Jadi bagaimana wasiat Ibrahim kepada putranya, Yakub juga begitu menyampaikan. Apa? Allah sudah memilihkan, wahai anakku, agama apa itu, maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap memeluk Islam. Bahkan ya, coba kita lihat, kenal Fir'aun ya? Kenal Fir'aun? Ngerti gitu ya? Fir'aun coba, apa ucapan Fir'aun ketika mau mati? Ya, Fir'aun itu kafir atau iman? Benar. Coba kita lihat siapa yang tidak ngerti kekafiran Fir'aun. Bahkan pertemuan kemarin kita sampaikan bahwa Fir'aun itu diantara sifatnya ala fil ard, gitu kan kemarin. Terus apa? Waja'ala ahlaha syi'a. Jadi Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang ketika dengan kekuasaannya, dengan peraturan-peraturannya, yang semuanya adalah di antara peraturan tuh yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, membunuh lelaki yang baru lahir. Kalau mungkin sekarang belum lahir pun bisa, karena ada USG ya, anakmu apa kira-kira, laki bunuh gitu ya. Dan menghinakan perempuan, peraturan itu. Dan dia senangannya itu waja'ala al-hasya'a, menjadikan rakyatnya itu berpecah belah. Hati-hati ya. Jadi kalau rakyat itu bukan bersatu tapi berpecah belah, memang itu memang kesenangannya Fir'aun ya. Yang mendukung ya diangkat, yang tidak mendukung apa? Gitu kan? Itu Fir'aun gitu ya. Nah, kalau ada yang begitu berarti apa? Bukan. Melu-melu gitu ya, melu-melu ya. Tetapi Fir'aun ini coba kita lihat ketika di akhir, atau kita bahasakan ketika syakaratul maut, apa yang dikatakan? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Coba kita bisa bayangkan di surat Yunus ya. Bapak, perkataan Fir'aun ketika sudah mau mati, aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali sebagaimana yang diimani Bani Israil. Ya, coba. Tuhannya Musa siapa? Allah. Padahal ketika dia kuasa, dia pernah buat apa? Menara tinggi untuk apa? Saya ingin tahu Tuhan Musa itu di mana. Katanya Tuhannya di atas. Dia buat menara tinggi, pengennya melihat. Karena orang kafir itu kan yang diyakini kan yang kelihatan kan ya. Oh ini kelihatan, berarti saya yakin. Oh ini kafur,
Oh, kan gitu. Tapi kalau tidak kelihatan, tidak mau, termasuk Allah. Maka dia ingin melihat Tuhan Musa itu seperti apa, gitu ya. Tetapi ketika mau mati ternyata seperti ini, meyakini, gitu ya. Bahkan wa ana minal muslimin, gitu ya. Kemauannya Fir'aun itu mestinya saya juga pengen termasuk orang-orang muslim. Coba bayangkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan katanya tidak yakin Tuhan, lah wong Fir'aun sing seperti itu saja yakin kok di akhir hayatnya. Apakah ada orang yang tidak yakin? Coba, saya punya video ya, doktrin orang ateis itu seperti ini. Syarat orang masuk Islam itu mudah. Baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Selesai. Jadilah aku seorang Islam. Tetapi saudara-saudari, sesungguhnya yang namanya bersaksi adalah orang yang sudah melihat sendiri, sudah bertemu sendiri, sudah mengalami sendiri dengan apa yang disaksikan itu. Jadi ketika aku mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya harusnya adalah aku sudah benar-benar pernah ketemu Allah sendiri, sudah benar-benar ketemu dan menyaksikan yang namanya Allah itu sendiri, mengalami sendiri, baru kesaksianku itu sah. Demikian juga ketika aku mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kesaksianku adalah benar jika aku sudah pernah langsung bertemu dengan Muhammad sendiri, sudah tahu Muhammad itu seperti apa, bertemu sendiri dengan Muhammad dan tahu siapa Allah yang mengutus Muhammad itu. Tetapi kalau kesaksianku ternyata bukan berdasarkan aku mengalami sendiri, tapi hanya berdasarkan dari katanya kitab, katanya ulama, katanya ustaz, katanya Pak Kiai, katanya cerita dari si A yang diceritakan oleh si B, yang disampaikan oleh si C, yang dengar-dengar dari si D, yang dapat tulisan dari si E, dari F, G, H, I, J, K, L, M, dan seterusnya. Dari katanya, dari ceritanya, maka semua kesaksianku tentang Allah dan tentang Muhammad adalah kesaksian palsu. Ada tak berarti? Kalau anaknya di sini mau diapakan? Didoakan. Nah, didoakan. Jadi artinya ini banyak nanti hari ini seperti ini, anak-anak banyak yang seperti itu, anak-anak muda, bahwa setiap yang diyakini harus kelihatan, gitu ya. Seakan teori anak ini begitu benar kayaknya, gitu ya. Padahal sebenarnya membantah ini begitu mudah. Allah kan hal yang gaib, kita tidak usah berbicara tentang yang gaib aja. Katakanlah, mengapa ini diberi apa? AC. Mengapa kipas angin kita kadang kita putar? Kita yakin ada angin ya? Yakin ada angin? Mana? Itu satu aja, angin aja. Mengapa lampu ini kita nyalakan? Supaya tidak gelap. Loh, lampu bisa menyala karena ada apa?
Ada listrik dengan cara apanya? Stromnya kan? Yakin ada strom listrik? Mana? Atau lagi begini, satu contoh, kita harus melihat Rasul gitu ya, karena harus menyaksikan, bersaksi harus bertemu. Oke. Baik, coba dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, pernah ketemu atau melihat wajah bapak kita? Bapak kita? Ketemu ya? Alhamdulillah. Kalau ada yang ketemu dengan bapaknya bapak kita, berarti siapa? Ayahnya bapak kita berarti apa? Kakek ya. Ada yang ketemu? Ada yang ketemu, ada yang tidak, itu baru kakek. Kalau kita angkat lagi, ada yang ketemu bapaknya kakek kita? Ayo, siapa yang ketemu buyut kita? Atau buyut ya berarti kan? Bapaknya kakek. Atau kita angkat lagi, siapa yang ketemu bapaknya kakek kita? Berarti kan sudah keturunan keempat. Ketika kita tidak bertemu, apakah kita tidak yakin bahwa kita punya itu? Kalau ndak ya anak emang ora cetha to kuwi. Ya. Jadi kadang-kadang seakan-akan sesuatu, dan ini doktrin komunis itu seperti itu. Ya. Jadi sesuatu yang diyakini harus kelihatan. Oh ini loh. Nah, kalau ndak berarti ndak ada. Ini juga yang diyakini Fir'aun dulu begitu, tetapi Fir'aun itu ketika matinya karpe ngono ya. Wa anna minal Jadi ini diantara doktrin ya komunis yang memang ada gitu ya. Tetapi satu kekeliruan besar. Jadi artinya tidak setiap yang diyakini mesti harus kelihatan gitu ya. Ini lah, tentu ini menjadi satu pelajaran kita semua bahwa memang begitulah sebenarnya kondisi setiap nabi, setiap rasul diutus, tidak setiap mereka meyakini. Ada saja orang-orang yang apa? Menentang gitu ya. Ada orang yang menentang. Bahkan di surat Al-Hajj ini bagaimana orang kafir gitu ya. Dan ini setiap nabi pasti akan ada seperti ini. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkara yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina. Jadi ketika dibacakan di hadapan mereka ayat-ayatku yang jelas, mereka akan melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang kafir itu. Maka kemarin kita menganjurkan untuk apa? Menghafal surat Al-Baqarah 1 sampai 20 itu supaya kita ngerti sikap manusia ketika Al-Qur'an itu didakwahkan. Ya. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi karena kebenciannya itu bukan hanya sekarang, kalau tidak senang dengan para ulama, para masyayikh, para habib, bukan hanya sekarang gitu ya. Kita harus sadari itu. Ya. Apa ya? Coba mari kita lihat satu contoh ini kepada baginda Rasul, kepada Nabi Muhammad. Coba kita lihat. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Coba perhatikan. Jadi orang-orang kafir itu langsung ini yang biru ini. Innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar apa ini? Gila. Coba.
Itu tuduhan kepada Nabi. Kita bisa bayangkan, apalagi hanya generasi berikutnya. Sekarang aja maaf ya, pelacur aja berani ngelek-elek kok. Kita bisa membayangkan, jadi hari ini luar biasa kemungkaran itu sudah. Tapi ya kayaknya memang dipelihara ya. Jadi sama juga Nabi juga pernah dituduh apa? Hadza syakhirun kadzdzab, pendusta. Maka kita memang di surat Ali Imran yang terakhir itu kan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu gitu ya. Sabar gitu ya. Tapi ya ojo sabar terus, ojo ndablek lho ya beda ya. Ndablek dengan sabar itu lain loh ya. Ini sedikit. Kalau ini Nabi Nuh, coba. Nabi Nuh pernah apa? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Gitu ya. Wahai Nuh, yang tersesat itu bukan kami, kata pembesar mereka, tapi kamu. Suatu saat nanti yang disesatkan siapa? Yang benar. Di zaman kalau sudah tata nilainya bukan Al-Quran dan Sunnah, sing salah iso dibenerke, sing bener iso disalahne. Ini kalau Nabi Hud, apa Nabi Hud? Sama, pendusta dan kurang apa? Kurang akal. Kalau orang komunis ngarani orang Arab itu kadrun apa? Kadal gurun, kurang ajar dah. Udah muncul itu. Ya. Ini satu lagi. Ini kalau tuduhan kepada Nabi Soleh apa? Aku orang mungkin iman dengan apa yang kamu imani. Kalau Nabi Lut apa tuduhannya? Suci. Nah, gitu. Jadi komplit. Jadi kalau kita mau belajar, ketika kita nanti mengerti apa tipe orang kemudian menilai seseorang, apalagi hari ini memang yang jadi lakone baru umat Islam memang hari ini ya. Jadi ini dengan itu mudah-mudahan kita akan tahu sebenarnya apa sih mereka, tipe-tipe mereka. Terakhir jemaah rahimakumullah, maka sampai kemudian ada seperti ini gitu ya. Hinaan kepada Rasulullah ya. Karena memang kan seperti itu. Karena orang kafir itu selalu apa? Ukurannya itu ya. Ukurannya itu ini ada dua. Ayul fariqaini, lihat orang yang beriman dengan orang kafir itu, coba lihat. Yang pertama, khairum maqama. Siapa di antara orang kafir dengan orang yang beriman itu yang lebih baik tempat tinggalnya, kedudukannya. Jadi lihatnya itu duniawinya. Ya. Yang kedua, wa ahsanut nadiya. Jadi mereka kumpulnya dengan siapa? Mungkin kalau kita buat ilustrasi ya, orang tuh kalau kumpulnya di tempat ini kira-kira gimana? Tidak setiap orang bisa begini dah. Dan orang itu dikatakan mulia kan? Atau punya kedudukan apa Anda? Jadi orang kalau sudah punya jabatan kan biasanya yang dihormati apanya? Ya ininya, jabatannya ini. Kalau ini sudah tidak jadi, kira-kira dihormati tidak? Tidak ada artinya, kecuali orang yang beriman. Jujur, kira-kira omongan itu yang didengar yang punya uang atau yang tidak punya uang? Jujur. Kira-kira duwe ngene iki kira-kira luweh dirungokne apa luweh ora dirungokne? Jujur lo ya. Bener. Wani piro ngono iki nek amplop lho iki. Ya kan? Oh ini kan udah lama sing anyar apa piye?
Ya, gitu deh. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, inilah hari ini kayaknya sudah mulai ada di sekitar kita. Ketika orang punya seperti ini, ya yang didengar. Ya. Dan semuanya unsur duniawi. Padahal kita tahu inti para nabi, para rasul itu inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Kalau kalian nanti tidak taat kepada Allah, kalian bermaksiat kepada Allah, maka saya khawatir kalian nanti akan ditimpa azab yang sangat besar di akhirat. Ini yang kita sampaikan, masih banyak sebenarnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Untuk itu mari jamaah rahimakumullah, di kondisi seperti ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita kuatkan betul sekarang ini dengan iktisam kepada Al-Quran, dan jangan kita justru bercerai-berai, jangan, tetapi justru akan semakin menguatkan ukhuwah kita insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.